Selamat datang di dunia di mana kegelapan menyimpan rahasia dan keheningan seringkali lebih menakutkan daripada suara. Di sini, kisah-kisah tak kasat mata akan membawa kita ke batas antara nyata dan yang tak terjelaskan. Malam ini, kami akan mengungkap cerita yang tak berani dibicarakan banyak orang. Sebuah kisah tentang arwah gentayangan, peristiwa aneh, dan misteri yang belum terpecahkan. Apakah kalian berani mendengar kisahnya? Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena mereka mungkin sedang mengawasi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menyeramkan berikutnya. Selamat menikmati malam penuh misteri. Andra menatap keluar jendela bus yang melaju pelan di jalanan berdebu. Udara dingin pegunungan mulai menyelinap masuk melalui celah-celah kecil di jendela yang tidak tertutup rapat. Hari itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan perjalanan ini. Desa Sukamisteri, tujuan akhir bus ini, adalah salah satu desa terpencil yang berada di lereng gunung. Andra sengaja memilih tempat ini untuk memenuhi rasa ingin tahunya sebagai jurnalis independen yang sedang mencari cerita unik untuk dibagikan kepada pembaca. Desa Sukamisteri, ya? Tanya supir bus saat Andra turun dari kendaraan. Kamu yakin mau tinggal di sini? Biasanya orang-orang cepat pergi setelah satu malam. Andra hanya tersenyum kecil. Ia sudah sering mendengar peringatan semacam ini. Desa ini memang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya, terutama suara tawa seram yang katanya hanya terdengar pada malam bulan purnama. Namun Andra tidak percaya begitu saja. Ia ingin menyaksikan langsung kebenarannya. Jalan menuju penginapan dipenuhi rumah-rumah tua yang dikelilingi pepohonan lebat. Beberapa penduduk desa menyapanya dengan tatapan penasaran, sementara yang lain tampak menghindari kontak mata. Penginapan itu sendiri tak jauh berbeda. Bangunan kayu yang terlihat sudah tua, dengan cat yang mulai mengelupas di sana-sini. Selamat datang, ujar Bu Lasmi, pemilik penginapan. Wanita parubaya itu tampak ramah, meski ada keraguan di matanya. Anda wartawan yang ingin menulis tentang desa ini? Ya, semoga kuat tinggal di sini lebih dari satu malam. Andra hanya mengangguk. Ia tidak ingin terlalu banyak berbicara sebelum menggali cerita lebih dalam. Setelah menyimpan barang-barangnya di kamar sederhana, Andra memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Hari itu masih sore dan matahari mulai condong ke barat. Saat ia melintasi alun-alun kecil di tengah desa, ia melihat sebuah papan peringatan yang bertuliskan, "Dilarang keluar rumah saat malam bulan purnama." Tulisan itu membuat Andra tersenyum. Ia menganggap ini sebagai bagian dari tradisi setempat untuk menakut-nakuti orang luar. Namun, rasa penasarannya semakin besar. Malam pun tiba, dan suasana desa berubah drastis. Angin dingin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan pohon bergesekan dan menghasilkan suara gemerisik yang tidak nyaman. Langit gelap dihiasi bulan purnama yang bersinar terang menerangi jalanan desa yang sepi. Andra menyiapkan kameranya. Meski merasa sedikit gugup, ia tetap memutuskan untuk keluar kamar. Ia ingin mendokumentasikan suasana malam bulan purnama di desa ini, berharap menemukan sesuatu yang menarik. Sebaiknya jangan keluar, nak, ujar Bu Lasmi ketika melihat Andra berjalan menuju pintu. Tawa itu bukan sekadar cerita. Sudah banyak yang mencoba membuktikan keberadaannya, dan mereka semua menyesal. Namun, Andra hanya tersenyum sopan dan melangkah keluar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ketika ia berjalan di jalanan desa yang gelap, ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara terasa semakin dingin, dan desiran angin seolah membawa bisikan yang tidak jelas. Tiba-tiba, suara langkah kakinya sendiri terasa bergema.
seperti ada yang mengikuti di belakangnya. "Andra, fokus!" Gumamnya pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa takut. Setelah beberapa menit berjalan, ia sampai di sebuah area terbuka dekat hutan bambu. Di sana, ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan memeriksa kameranya. Namun, sebelum sempat memotret, telinganya menangkap sesuatu yang membuatnya merinding. Suara tawa. Tawa itu terdengar pelan pada awalnya, seperti datang dari kejauhan. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Suaranya melengking, seperti tawa anak kecil yang bercampur dengan tangisan. Andra merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya penduduk desa yang mencoba menakut-nakuti, pikirnya. Namun, ketika ia menoleh ke arah suara, tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Kamera yang digenggamnya bergetar sedikit, seolah-olah ada yang menyentuhnya. Andra mencoba merekam video, tetapi layar kameranya tiba-tiba menampilkan gangguan. Bayangan hitam yang bergerak cepat di balik pepohonan bambu. "Andra, kamu pasti hanya lelah." Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri lagi. Namun, suara tawa itu kembali. Kali ini lebih keras. Andra merasa seolah-olah suara itu berasal dari sekelilingnya, mengelilinginya seperti lingkaran. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia memutuskan untuk tetap berdiri. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa yang perlahan memudar, digantikan oleh suara gemerisik daun bambu. Andra memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan, berharap menemukan sumber suara itu. Langkahnya semakin lambat ketika ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki kecil, seperti milik seorang anak, yang menuju ke arah lebih dalam. Namun, jejak itu berhenti begitu saja di tengah jalan, seolah-olah pemilik jejak itu menghilang di udara. Andra kembali ke penginapan dengan pikiran yang kacau. Malam itu, ia mencoba tidur, tetapi bayangan dan suara tawa itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu di kamar yang mengawasinya. Saat tengah malam, ia terbangun mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Dengan gugup, ia berjalan ke arah jendela dan membuka tirai. Tidak ada apa-apa di luar sana, hanya kegelapan malam. Namun, saat ia menutup tirai, ia mendengar tawa itu lagi. Pelan, tapi jelas berasal dari dalam kamar. Pagi menjelang, tetapi rasa kantuk tidak kunjung datang pada Andra. Malam sebelumnya seperti mimpi buruk yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Suara tawa itu, bayangan hitam yang terlihat di kameranya, dan jejak kaki kecil di tanah seolah terus terulang dalam pikirannya. Ia memutar ulang rekaman video yang ia ambil di hutan bambu, tetapi yang terlihat hanyalah gangguan visual, seperti layar yang dipenuhi salju hitam putih. "Tidak masuk akal," gumam Andra sambil menyesap kopi pagi di meja kecil penginapan. Ini pasti ada penjelasan logis. Namun, ketika ia mengingat ketukan di jendela kamar dan tawa yang terdengar dari dalam kamarnya sendiri, bulu kuduknya kembali berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Andra memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia berjalan ke alun-alun desa dan mendapati beberapa penduduk berkumpul di sana, tampak sibuk dengan aktivitas pagi. Beberapa dari mereka memandangnya dengan tatapan cemas, seolah tahu apa yang telah ia alami semalam. Ia mendekati seorang pria tua yang duduk di dekat warung kecil. Wajahnya penuh dengan kerut, dan matanya tampak menyimpan banyak cerita. "Permisi, Pak. Saya Andra, jurnalis yang datang ke desa ini," ucap Andra dengan sopan. "Saya mendengar suara tawa tadi malam di hutan bambu. Apa Bapak tahu sesuatu tentang itu?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala dengan gerakan lambat. Namun, sebelum ia sempat menjawab,
seorang pemuda yang duduk di dekatnya menyela. "Jangan banyak bertanya, Mas. Suara itu bukan untuk dibicarakan." Semakin banyak Mas tanya, semakin dekat dia dengan Mas, ucap pemuda itu dengan nada tegas. Andra merasa penasaran. Dia siapa? Tanyanya lagi. Meski tahu jawabannya tidak akan memuaskan, pemuda itu tidak menjawab, tetapi pria tua tadi akhirnya berbicara dengan suara pelan. Tawa itu adalah peringatan. Orang luar seperti kamu sebaiknya pergi sebelum malam bulan purnama berikutnya, sebelum semuanya terlambat. Meski dipenuhi rasa penasaran, Andra tetap tidak mendapatkan informasi yang memadai dari penduduk desa. Namun, ia mendengar bisikan tentang seseorang bernama Pak Karta, sesepuh desa yang konon tahu semua cerita tentang hutan bambu. Tanpa membuang waktu, ia mencari tahu di mana rumah Pak Karta berada. Rumah Pak Karta berada di ujung desa, agak terpencil dari rumah-rumah lainnya. Ketika Andra tiba di sana, ia disambut oleh seorang pria tua dengan tongkat kayu di tangannya. Pak Karta tampak jauh lebih tua dari pria yang ia temui di alun-alun, tetapi matanya tajam, seolah bisa menembus pikiran seseorang. "Apa yang kamu cari, Nak?" tanya Pak Karta tanpa basa-basi. "Saya mendengar tentang suara tawa di hutan bambu tadi malam," jawab Andra jujur. "Saya ingin tahu lebih banyak." Pak Karta menghela napas panjang dan mengajak Andra masuk ke rumahnya. Di dalam, aroma dupa menyelimuti udara, dan berbagai foto serta benda-benda kuno menghiasi ruangan. Pak Karta duduk di kursi kayu tua dan mulai berbicara. "Hutan bambu itu bukan tempat sembarangan," katanya. "Dulu, seorang wanita bernama Nyi Ratih tinggal di desa ini bersama anaknya yang masih kecil. Ia adalah wanita yang cantik dan baik hati, tetapi hidupnya berakhir tragis." Andra mendengarkan dengan saksama. Nyi Ratih difitnah oleh penduduk desa karena sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Pada malam bulan purnama, mereka menyeretnya dan anaknya ke hutan bambu, lalu membakarnya hidup-hidup. Sebelum meninggal, Nyi Ratih mengutuk desa ini. Ia bersumpah akan kembali setiap malam bulan purnama untuk menertawakan penderitaan penduduk yang membunuhnya. Pak Karta terdiam sejenak, menatap Andra dengan sorot mata tajam. "Itulah suara tawa yang kamu dengar. Itu bukan sekadar cerita. Itu adalah Nyi Ratih." Andra mencoba mencerna cerita itu. "Tapi kenapa hanya saya yang mendengar suara itu tadi malam?" tanyanya. "Kamu telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak diusik," jawab Pak Karta. "Jejak kaki kecil yang kamu lihat itu adalah anaknya. Dan kini, kamu telah menarik perhatian mereka." Andra keluar dari rumah Pak Karta dengan perasaan campur aduk. Sebagian dirinya masih tidak percaya dengan cerita itu, tetapi pengalaman semalam sulit untuk dijelaskan dengan logika. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan bambu, kali ini di siang hari, untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ketika ia sampai di hutan bambu, suasananya terasa berbeda. Meski matahari bersinar terang, udara di sekitar hutan terasa dingin. Andra menyusuri jalur setapak yang ia lalui tadi malam, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah boneka tua tergantung di salah satu pohon bambu. Boneka itu terlihat kotor dan rusak, dengan wajah yang tersenyum menyeramkan. Pakaiannya robek, dan rambutnya yang kusut tampak seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Andra mengambil boneka itu untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika ia menyentuhnya, udara di sekitar hutan terasa semakin dingin, dan ia mendengar suara gemerisik daun bambu, meski angin tidak bertiup. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Kembali di penginapan, Andra meletakkan boneka itu di meja kamarnya. Ia mulai memotret boneka itu dari berbagai sudut, berharap bisa menemukan sesuatu yang aneh pada foto-fotonya. Namun, setiap kali ia memotret,
hasilnya selalu buram, seolah-olah kamera menolak untuk fokus pada boneka itu. Malam harinya, Andra mencoba tidur lebih awal. Namun, lagi-lagi ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Kali ini ketukan itu terdengar lebih keras dan berulang-ulang, seolah-olah ada seseorang yang ingin masuk. Dengan jantung berdebar, ia membuka tirai jendela, tetapi tidak ada apa-apa di luar sana. Ketika ia menutup tirai dan berbalik, ia terkejut mendapati boneka itu kini duduk di lantai, menghadap ke arahnya. Padahal sebelumnya, ia yakin boneka itu berada di meja. "Anda pasti hanya membayangkan," gumam Andra, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hendak kembali tidur, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam kamar. Andra membeku. Ia menoleh perlahan ke arah boneka itu, dan ia bersumpah melihat senyum boneka itu semakin lebar. Andra terdiam, menatap boneka itu dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Boneka lusuh itu tampak tidak berubah secara fisik, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa dengan senyumannya. Rasanya seperti hidup. Matanya yang sebelumnya terlihat kosong, kini seolah memandang langsung ke arah Andra, mengawasinya. "Ini cuma pikiranmu," Andra bergumam, mencoba menguatkan dirinya. Namun, suara tawa yang bergema dari kamar itu membuat pikirannya berantakan. Ia melangkah mundur, mencoba mencari akal sehat di tengah ketakutan yang mencekam. Ia mengambil kameranya dari meja dan mulai merekam boneka itu. "Kalau ini benar-benar nyata, aku harus punya bukti," pikirnya. Namun, saat kamera mulai merekam, layar kembali terganggu dengan gangguan visual. Bayangan hitam berkedip-kedip di layar, dan suara tawa seram terdengar semakin jelas melalui mikrofon kamera. Tiba-tiba, boneka itu bergerak. Hanya sedikit, seperti kepalanya yang miring ke kanan. Tetapi itu cukup membuat Andra tersentak mundur hingga hampir menjatuhkan kameranya. Setelah beberapa detik terdiam, Andra bergegas keluar dari kamar dengan langkah tergesa-gesa. Ia mengetuk pintu kamar Bu Lasmi, pemilik penginapan, yang langsung membukakan pintu dengan wajah cemas. "Ada apa, Nak Andra? Kenapa terlihat ketakutan?" tanya Bu Lasmi. "Boneka itu," napas Andra tersengal-sengal. "Boneka yang aku bawa dari hutan. Itu bergerak." Wajah Bu Lasmi langsung berubah pucat. "Boneka dari hutan bambu?" Ia terdengar kaget dan marah. "Kamu tidak seharusnya membawa apapun dari sana. Apapun yang ada di hutan itu sudah terkutuk." Andra masih belum bisa menenangkan dirinya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi dengan boneka itu? Apa hubungannya dengan suara tawa yang aku dengar? Bu Lasmi menatap Andra dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara bergetar. Boneka itu adalah milik anak Nyi Ratih. Dulu, sebelum tragedi malam bulan purnama itu, boneka itu adalah teman satu-satunya. Sejak kejadian itu, boneka itu dianggap sebagai perantara antara dunia kita dan dunia mereka. "Perantara?" tanya Andra. Bingung. Boneka itu seringkali muncul kembali di hutan, di tempat yang sama di mana Nyi Ratih dan anaknya dibakar. Siapapun yang menyentuh boneka itu akan dianggap mengusik mereka. Suara tawa yang kamu dengar adalah tanda bahwa kamu telah menarik perhatian mereka. Malam itu, Andra tidak berani kembali ke kamarnya. Ia memilih untuk duduk di ruang tamu penginapan, ditemani Bu Lasmi, yang terus melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa. Namun, meski jauh dari boneka itu, Andra merasa bahwa kehadiran sesuatu yang tak terlihat terus mengawasi dirinya. Sekitar pukul 3 dini hari, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan dari jendela, tetapi dari pintu depan penginapan. Andra dan Bu Lasmi saling berpandangan. Wajah mereka sama-sama tegang. "Jangan buka pintu," bisik Bu Lasmi dengan nada penuh ketakutan. "Itu bukan manusia." Namun,
Ketukan itu semakin keras, diselingi dengan suara tawa seram yang terdengar dari luar. Andra merasa tubuhnya membeku. Ia mencoba melihat ke celah kecil di pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan malam. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh suara gemerisik di atap penginapan. Andra menatap ke atas, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti berada tepat di atas mereka. Bu Lasmi memeluk dirinya sendiri, terus melantunkan doa-doa, sementara Andra mencoba menahan ketakutannya. Malam itu terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Keesokan paginya, Andra memutuskan untuk kembali ke hutan bambu dan mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya. Ia merasa bahwa boneka itu adalah sumber dari semua gangguan yang ia alami. Meski Bu Lasmi memperingatkannya untuk tidak pergi sendiri, Andra merasa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Saat tiba di hutan bambu, suasana terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Pepohonan bambu yang menjulang tinggi seolah membentuk dinding yang menutup dirinya dari dunia luar. Udara dingin menyelimuti, meski matahari pagi bersinar terang. Andra berjalan perlahan, membawa boneka itu di tangannya. Semakin jauh ia melangkah, semakin berat rasanya. Kepalanya terasa pusing, dan suara tawa itu kembali terdengar, meski kali ini hanya seperti bisikan di telinganya. Ia akhirnya sampai di tempat di mana ia menemukan boneka itu sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan boneka itu di atas tanah, di bawah pohon bambu yang sama. "Aku tidak bermaksud mengganggu," ujar Andra pelan, meski ia tidak tahu kepada siapa ia berbicara. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Namun, saat ia berbalik untuk pergi, suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Andra menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia kembali memandang ke arah boneka itu, ia terkejut mendapati boneka itu kini dalam posisi berdiri, menatap ke arahnya dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Andra merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Suara tawa itu kembali menggema, kali ini lebih keras dan melengking. Ia merasa seperti dihisap oleh suara itu. Tubuhnya terasa ringan, seperti akan jatuh pingsan. Tiba-tiba, seseorang menarik tangannya dari belakang. Itu Reno, pemuda yang ia temui di alun-alun desa. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Reno berteriak. "Kamu mau mati?" Andra tidak mampu menjawab. Reno menariknya keluar dari hutan bambu dengan cepat. Sementara suara tawa itu terus terdengar hingga mereka keluar dari area hutan. Setelah sampai di luar hutan, Reno menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Boneka itu adalah bagian dari kutukan Nyi Ratih, katanya. Siapapun yang membawa boneka itu dari hutan akan dianggap membawa jiwa anaknya keluar. Dan jika itu terjadi, arwah Nyi Ratih akan datang untuk mengambilnya kembali. Andra merasa tubuhnya gemetar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Reno terdiam sejenak sebelum menjawab. Ada cara untuk menghentikan ini, tapi itu tidak mudah. Cara apa? Desak Andra. Kita harus melakukan ritual di tengah hutan bambu pada malam bulan purnama berikutnya, jawab Reno. Ritual itu membutuhkan keberanian, tetapi jika gagal, kamu akan terjebak di sana selamanya. Andra hanya bisa mengangguk. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Malam perlahan menjelang, membawa hawa dingin yang menggigit. Di rumah Pak Karta, Andra, Reno, dan Bu Lasmi berkumpul. Mereka duduk di lantai bambu, sementara Pak Karta menyiapkan perlengkapan untuk ritual yang akan dilakukan di hutan bambu. Di atas meja kecil di depan mereka ada dupa, kain putih, dan mangkuk berisi bunga 7 rupa. "Kalau kamu yakin mau melakukannya, kita harus mulai sekarang," ujar Pak Karta dengan nada serius. Matanya menatap Andra lekat, mencoba membaca kegigihan dalam diri pemuda itu. Andra menelan ludah.
Ketakutan masih mencengkeram dirinya, tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Jika ia ingin menghentikan gangguan yang terus mengikutinya, ia harus menghadapi semua ini. "Aku siap," jawabnya akhirnya. Pak Karta mengangguk perlahan. "Baik, tapi sebelum kita mulai, kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Nyi Ratih." Andra mengangguk, sementara Reno dan Bulasmi tampak gelisah. Pak Karta menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. Nyi Ratih adalah seorang janda yang tinggal di desa ini bersama anaknya yang bernama Sukma. Hidup mereka sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Nyi Ratih adalah seorang wanita cantik dan pandai, dan banyak pria di desa ini tertarik padanya. Namun, karena ia menolak lamaran seorang kepala desa yang berkuasa saat itu, ia dianggap sombong. Pak Karta menatap mereka dengan ekspresi getir. Kepala desa itu, yang bernama Ki Mandala, adalah pria yang kejam. Ketika Nyi Ratih menolak lamarannya, ia menyebarkan fitnah bahwa Nyi Ratih adalah seorang dukun santet yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai penduduk. Dalam waktu singkat, semua orang di desa percaya padanya. Andra menahan napas, mendengar cerita itu dengan penuh perhatian. Pada malam bulan purnama, Ki Mandala menghasut penduduk untuk menyeret Nyi Ratih dan Sukma ke hutan bambu. Mereka menuduhnya telah mengutuk desa, dan tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri, mereka membakar keduanya hidup-hidup. Pak Karta berhenti sejenak, tampak seperti sedang menahan emosi. Tapi sebelum Nyi Ratih meninggal, ia bersumpah akan kembali setiap malam bulan purnama untuk menuntut balas. Ia mengutuk desa ini, mengatakan bahwa tawa terakhirnya akan menjadi pengingat atas dosa-dosa mereka. "Dan suara tawa itu?" tanya Andra pelan. "Itu adalah tawa terakhir Nyi Ratih." Suara itu menjadi pertanda bahwa ia masih ada, mengawasi desa ini. Dan boneka yang kamu temukan di hutan adalah milik Sukma, anaknya. Boneka itu adalah jembatan antara dunia mereka dan dunia kita. Malam semakin larut. Mereka berempat berjalan menuju hutan bambu dengan membawa perlengkapan ritual. Udara malam terasa dingin, meski langit cerah dan bulan purnama bersinar terang. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk masuk lebih dalam. Ketika mereka sampai di tempat di mana boneka itu ditemukan, Pak Karta mulai menyiapkan altar kecil dengan dupa dan bunga 7 rupa. Ia mengarahkan Andra untuk duduk di depan altar, sementara Reno dan Bulasmi berdiri di belakang, mengawasi. "Dengar baik-baik," ujar Pak Karta. "Ritual ini akan memanggil arwah Nyi Ratih. Kamu harus berbicara dengannya, meminta maaf, dan meyakinkannya untuk menghentikan kutukan ini. Tapi hati-hati, jika dia merasa kamu tidak tulus, dia tidak akan ragu untuk mengambilmu." Andra merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba mengendalikan rasa takutnya, tetapi suara tawa yang perlahan mulai terdengar dari dalam hutan membuatnya sulit berkonsentrasi. Pak Karta mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap dupa mengalir ke udara, menciptakan aroma yang aneh dan menusuk. Angin mulai bertiup perlahan, membuat dedaunan bambu bergemerisik. Suasana di sekitar mereka berubah drastis. Udara terasa semakin dingin, dan suara tawa itu semakin mendekat. Tiba-tiba, Andra melihat bayangan seorang wanita berdiri di antara pepohonan bambu. Wanita itu mengenakan kain putih yang lusuh, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Boneka yang sebelumnya diletakkan di atas altar kini berada di tangannya. "Nyi Ratih," Pak Karta berbisik. "Dia sudah datang." Wanita itu melangkah mendekat. Suara tawanya menggema di seluruh hutan. Andra merasa tubuhnya kaku, seperti tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap wanita itu yang kini berdiri hanya beberapa meter darinya. "Kenapa kamu membawa boneka ini keluar dari hutan?" Suara wanita itu terdengar pelan,
tetapi penuh dengan kemarahan. Andra berusaha mengumpulkan keberanian. Aku tidak bermaksud mengusikmu. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu tertawa lagi. Kali ini lebih pelan, tetapi penuh ejekan. Kamu ingin tahu? Kamu ingin tahu bagaimana rasanya dibakar hidup-hidup? Bagaimana rasanya kehilangan anakmu di depan matamu? Andra menelan ludah. Aku tidak bisa membayangkan rasa sakitmu. Tapi aku ada di sini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Aku tahu itu tidak akan mengubah apapun, tapi aku ingin menghentikan kutukan ini. Tolong, biarkan desa ini damai. Wanita itu terdiam, lalu perlahan mengangkat boneka di tangannya. Kamu tidak tahu apapun, ujarnya. Desa ini penuh dengan dosa. Mereka semua pantas mendapat kutukan ini. Pak Karta mengambil langkah maju, mencoba berbicara kepada Nyi Ratih. Kami tidak membela apa yang telah mereka lakukan. Tapi ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu dan Sukma. Jiwa kalian harus tenang. Hentikan dendam ini. Namun Nyi Ratih hanya tertawa. Suara tawanya semakin keras, hingga membuat telinga Andra berdenging. Ia merasa seperti akan kehilangan kesadaran. Tetapi Reno tiba-tiba menyentuh bahunya, memberinya keberanian. Andra memandang langsung ke arah Nyi Ratih. Jika kamu tidak bisa memaafkan mereka, aku mengerti. Tapi anakmu, Sukma tidak pantas terus terjebak di dunia ini. Biarkan dia pergi dengan tenang. Jika kamu ingin mengambil seseorang, ambillah aku. Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Nyi Ratih memandang Andra dengan mata yang penuh dengan amarah sekaligus kesedihan. Kamu mau menggantikan anakku? Tanyanya dengan suara lirih. Andra mengangguk pelan. Kalau itu yang dibutuhkan untuk menghentikan ini, aku siap. Seketika, hutan bambu diliputi angin kencang. Pepohonan bergoyang hebat, dan suara-suara aneh bergema di udara. Tubuh Andra terasa ringan, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara seorang anak kecil. Ibu, tolong hentikan. Suara itu datang dari arah boneka yang dipegang Nyi Ratih. Wanita itu terlihat terkejut, lalu perlahan menurunkan boneka tersebut. Sukma? Tanyanya dengan suara bergetar. Boneka itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan sebuah bayangan kecil muncul di sampingnya. Itu adalah seorang anak laki-laki, dengan wajah yang samar, tetapi jelas memancarkan kesedihan. Ibu, aku sudah lelah, ujar Sukma. Aku ingin pergi. Tolong biarkan aku tenang. Nyi Ratih terisak. Ia memandang Sukma, lalu Andra, dan akhirnya Pak Karta. Dengan suara yang pelan, ia berkata, baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Angin kencang tiba-tiba berhenti. Suara tawa lenyap, dan suasana di hutan bambu menjadi hening. Nyi Ratih dan Sukma perlahan menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Boneka itu tetap tergeletak di tanah, tetapi kini tampak seperti boneka biasa. Tidak ada aura menyeramkan yang tersisa. Pak Karta menghela napas panjang. Ritual selesai. Kutukan ini akhirnya berakhir. Andra merasa tubuhnya lemas, tetapi ia juga merasa lega. Ia tahu pengalaman ini akan meninggalkan bekas yang mendalam. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Beberapa hari telah berlalu sejak ritual di hutan bambu. Andra masih mengingat setiap detail malam itu. Suara tawa, dinginnya udara, dan wajah Sukma yang penuh kesedihan. Meski kutukan telah dihentikan, Andra merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Penginapan milik Bu Lasmi kembali sepi. Tidak ada suara ketukan di jendela. Tidak ada lagi tawa seram yang menggema di malam hari. Namun, setiap kali Andra memandang hutan bambu dari kejauhan, ia merasa seperti sedang diawasi. Reno, yang kini lebih dekat dengan Andra, sering mengajaknya berbicara untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja.
"Kamu sudah melakukan hal besar, Andra," ujar Reno suatu sore. "Tapi aku tahu pengalaman seperti ini tidak mudah dilupakan." Andra hanya tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja. Tapi jujur, aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai." Reno mengernyit. "Maksudmu apa?" "Aku tidak tahu," jawab Andra. "Hanya perasaan. Seperti ini belum benar-benar berakhir." Malam itu, Andra kembali ke kamar penginapannya. Ia duduk di depan laptop, mencoba menulis pengalaman yang telah ia alami. Tapi setiap kali ia mulai mengetik, pikirannya kembali ke boneka itu dan bayangan Nyi Ratih. Ketukan lembut di pintu mengalihkan perhatiannya. Ketika Andra membuka pintu, ia menemukan Bu Lasmi berdiri di sana dengan membawa nampan berisi secangkir teh hangat. "Andra, saya ingin bicara sebentar," ujar Bu Lasmi dengan nada serius. Andra mempersilakannya masuk. Bu Lasmi duduk di kursi dekat meja, lalu menatap Andra dengan wajah penuh keraguan. "Ada apa, Bu?" tanya Andra. Bu Lasmi menghela napas panjang. "Saya sudah tinggal di desa ini selama lebih dari 30 tahun. Saya tahu tentang kutukan Nyi Ratih, dan saya juga tahu betapa sulitnya menghentikan kutukan itu. Tapi, saya merasa sesuatu tidak beres." Andra merasa jantungnya berdebar. "Tidak beres bagaimana?" "Saya mendengar dari beberapa warga desa bahwa beberapa malam terakhir mereka masih mendengar suara tawa itu," jawab Bu Lasmi. "Mungkin bukan di penginapan ini, tapi di sekitar hutan bambu. Mereka bilang, tawa itu terdengar lebih pelan, seperti bisikan." Kabar itu membuat Andra gelisah sepanjang malam. Jika suara tawa masih terdengar, apakah itu berarti kutukan belum sepenuhnya hilang? Ataukah ada sesuatu yang lain yang belum mereka sadari? Pagi harinya, Andra memutuskan untuk menemui Pak Karta. Lelaki tua itu sedang duduk di beranda rumahnya, menghisap rokok kretek dengan pandangan jauh. "Pak Karta, saya perlu bicara," ujar Andra sambil duduk di kursi di sebelahnya. Pak Karta mengangguk. "Aku tahu kenapa kamu di sini. Kamu merasa kutukan itu belum selesai, bukan?" Andra terkejut. "Bagaimana Bapak tahu?" Pak Karta tersenyum tipis. "Kutukan sekuat itu tidak mungkin hilang begitu saja. Nyi Ratih mungkin sudah pergi, tapi dendam seperti itu meninggalkan jejak. Dan jejak itulah yang masih kita rasakan." Andra dan Pak Karta memutuskan untuk kembali ke hutan bambu. Kali ini, mereka hanya membawa dupa dan lilin kecil untuk perlindungan. Reno, yang tidak bisa tinggal diam, bersikeras ikut meskipun Andra mencoba melarangnya. Mereka tiba di hutan saat matahari hampir tenggelam. Suasana di sana terasa berbeda, lebih sunyi, tetapi dengan hawa yang tetap mencekam. "Fokus pada apa yang kita cari," ujar Pak Karta Sepadana. "Jejak dendam itu pasti meninggalkan tanda." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang pernah mereka lalui sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahan mereka. Ketika mereka sampai di tempat di mana boneka itu sebelumnya ditemukan, Andra merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. "Ada yang tidak beres di sini," bisik Reno. Andra mengangguk. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, ia melihat bayangan kecil berlari di antara pepohonan bambu. "Kamu lihat itu?" tanya Andra kepada Reno. Reno mengangguk, wajahnya tampak tegang. Itu seperti anak kecil. Mereka bertiga mengikuti bayangan itu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berat udara terasa. Andra merasa tubuhnya mulai lelah, tetapi ia tahu mereka harus terus maju. Akhirnya, mereka tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan bambu. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah makam kecil dengan nisan yang hampir tertutup lumut berdiri di tengah-tengah. Di atas makam itu, boneka yang sama duduk diam dengan senyuman yang kini terlihat lebih menyeramkan. "Ini makam Sukma," bisik Pak Karta.
Andra merasa kepalanya berputar. Tapi, kenapa boneka itu ada di sini lagi? Karena dendam Nyi Ratih belum sepenuhnya hilang, jawab Pak Akarta. Dia mungkin sudah pergi, tapi Sukma, dia masih terjebak di sini. Pak Karta memulai doa-doanya, berharap bisa membebaskan jiwa Sukma yang terikat pada boneka itu. Namun, sebelum ia selesai, suara tawa kecil terdengar dari arah makam. Mereka semua membeku. Dari balik nisan, bayangan anak kecil muncul. Itu adalah Sukma, tetapi kali ini wajahnya tampak berbeda, lebih gelap, dengan mata yang penuh kemarahan. Ibu tidak akan memaafkan kalian, ujar Sukma dengan suara yang terdengar seperti bergema. Andra mencoba mendekat. Sukma, kami di sini untuk membantumu. Kami ingin kamu bebas. Kamu tidak perlu terjebak di sini lagi. Namun, Sukma hanya tertawa, lalu berlari menghilang di balik pepohonan. Pak Karta menghela napas panjang. Ini tidak akan mudah. Jiwa Sukma telah terkontaminasi oleh dendam ibunya. Kita harus melakukan ritual terakhir untuk memutuskan ikatan itu. Ritual itu harus dilakukan malam itu juga, saat bulan purnama masih bersinar. Mereka segera mempersiapkan segala sesuatunya, sementara Andra mencoba menguatkan dirinya. Ketika ritual dimulai, suara tawa Sukma kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Bayangan anak kecil itu muncul lagi, berdiri di samping makam dengan boneka di tangannya. Pak Karta melantunkan doa dengan suara lantang, sementara Andra berusaha berbicara kepada Sukma. Sukma, ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu memikul dendam ibumu. Biarkan dia pergi dan biarkan dirimu tenang. Sukma menatap Andra dengan mata yang penuh kebencian. Namun, perlahan-lahan ekspresi itu berubah menjadi kesedihan. Ibu meninggalkanku, bisiknya. Aku takut sendirian. Andra mendekat, mencoba menyentuh bayangan itu. Kamu tidak sendirian, Sukma. Ibumu mencintaimu, tapi dia ingin kamu damai. Biarkan kami membantumu. Bayangan itu mulai memudar, dan suara tawai berubah menjadi isak tangis. Boneka yang ada di tangan Sukma jatuh ke tanah, dan bayangan itu menghilang sepenuhnya. Pak Karta menyelesaikan doa terakhirnya, dan suasana di hutan menjadi tenang. Mereka meninggalkan hutan dengan perasaan lega. Boneka itu tetap tertinggal di makam, sebagai tanda perpisahan terakhir untuk Sukma. Saat mereka kembali ke penginapan, Andra merasa beban di dadanya akhirnya hilang. Namun, ia tahu pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah pengingat bahwa dunia tidak selalu seperti yang terlihat. Setelah ritual terakhir yang mereka lakukan di hutan bambu, suasana di desa Banyubiru mulai kembali tenang. Tidak ada lagi suara tawa di malam hari, dan penginapan Bu Lasmi perlahan mulai mendapatkan pengunjung baru. Meski begitu, Andra, Reno, dan Pak Karta tahu bahwa apa yang mereka alami tidak akan mudah dilupakan. Andra memutuskan untuk tinggal di desa itu selama beberapa hari lagi, ingin memastikan semuanya benar-benar selesai. Tapi di balik ketenangan yang ia rasakan, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana mungkin Sukma, seorang anak kecil yang tidak bersalah, terjebak dalam dendam sebesar itu? Pagi itu, Andra duduk di depan penginapan, menikmati secangkir kopi hangat. Reno keluar dari kamar dengan wajah lelah, tetapi tetap membawa senyuman. Kopi pagi memang beda di desa, ujar Reno sambil duduk di sebelah Andra. Kamu gimana? Masih mikirin soal Sukma? Andra mengangguk pelan. Aku merasa ada bagian dari cerita ini yang belum aku pahami. Sukma terjebak karena dendam ibunya, tapi kenapa dia tetap marah, bahkan setelah Nyi Ratih pergi? Reno menghela napas. Mungkin ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh Pak Karta. Kamu tahu, cerita rakyat seperti ini sering punya banyak lapisan. Bisa jadi ada yang belum terungkap. Andra menatap Reno sejenak.
Kamu pikir Pak Karta menyembunyikan sesuatu? Reno mengangkat bahu. Bukan menyembunyikan, mungkin dia hanya belum tahu atau lupa. Kalau kamu penasaran, kenapa nggak tanya lebih dalam soal masa lalu Nyi Ratih? Siang itu, Andra dan Reno kembali menemui Pak Karta di rumahnya. Lelaki tua itu sedang membersihkan halaman ketika mereka tiba. Ada apa lagi, Nak Andra? Kukira semuanya sudah selesai, ujar Pak Karta dengan nada ramah. Saya juga berharap begitu, Pak, jawab Andra. Tapi saya merasa masih ada yang belum selesai. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Nyi Ratih dan Sukma. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kami memahami semuanya. Pak Karta terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan menceritakan sesuatu yang belum pernah kukatakan sebelumnya. Tapi kalian harus siap mendengar cerita ini. Pak Karta mengajak mereka duduk di ruang tamunya yang sederhana. Di dinding, tergantung foto-foto lama desa Banyu Biru, termasuk sebuah foto hitam putih yang memperlihatkan seorang wanita dengan seorang anak kecil di sisinya. Itu Nyi Ratih dan Sukma, ujar Pak Karta sambil menunjuk foto itu. Foto ini diambil sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Andra memperhatikan foto itu dengan seksama. Wajah Nyi Ratih terlihat cantik, dengan senyuman yang lembut. Sukma, yang tampak tidak lebih dari 5 tahun, berdiri memegang tangan ibunya dengan ekspresi ceria. Sukma adalah anak yang ceria, lanjut Pak Karta. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa ia juga memiliki kemampuan khusus. Sukma bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Beberapa orang menyebutnya indigo. Reno mengernyit. Jadi Sukma bisa melihat makhluk halus? Pak Karta mengangguk. Benar. Itulah sebabnya ketika Nyi Ratih difitnah sebagai dukun santet, banyak yang percaya. Mereka mengira Sukma adalah bukti dari ilmu hitam yang dimiliki Nyi Ratih. Andra merasa dadanya sesak. Jadi Sukma juga menjadi korban dari fitnah itu? Ya, jawab Pak Karta dengan nada berat. Ketika Nyi Ratih dan Sukma dibawa ke hutan bambu, mereka tidak hanya dibakar hidup-hidup. Sukma dipaksa menyaksikan ibunya terlebih dahulu sebelum akhirnya ia sendiri dibunuh. Trauma itu, ditambah dengan kemampuan spiritualnya, membuat jiwanya terjebak di antara dua dunia. Cerita itu memberikan Andra wawasan baru. Sukma bukan hanya korban, ia adalah saksi penderitaan ibunya. Dan trauma itu menjadi pengikat dendam yang sulit dilepaskan. Kamu pikir jiwa Sukma sudah benar-benar bebas? Tanya Reno setelah mereka meninggalkan rumah Pak Karta. Andra terdiam sejenak. Aku ingin percaya begitu. Tapi aku merasa harus melakukan sesuatu lagi. Mungkin aku perlu mencoba berbicara dengannya 1 kali lagi. Dan bagaimana kamu akan melakukannya? Andra memandang Reno dengan serius. Aku akan kembali ke makamnya. Malam itu, dengan ditemani Reno, Andra kembali ke hutan bambu. Mereka membawa lilin, bunga 7 rupa, dan sebuah kalung kecil yang diberikan oleh Bu Lasmi. Kalung itu dulunya milik Sukma, dan Bu Lasmi percaya bahwa benda tersebut mungkin bisa membantu Andra berkomunikasi dengannya. Ketika mereka sampai di makam, suasana terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak ada suara aneh atau hawa dingin yang menusuk. Andra menyalakan lilin dan meletakkannya di depan nisan. Sukma, ujar Andra dengan suara pelan tetapi tegas. Aku tahu kamu mungkin masih ada di sini. Kalau kamu bisa mendengar, aku ingin bicara. Awalnya tidak ada respons. Tapi kemudian angin bertiup pelan dan Andra merasakan kehadiran yang familiar di sekitarnya. Bayangan kecil muncul di sisi makam, kali ini dengan wajah yang lebih lembut. Kakak! Suara itu terdengar seperti bisikan. Andra merasa dadanya bergetar. Sukma, aku di sini untuk memastikan kamu benar-benar damai. Apa ada sesuatu yang masih membuatmu terikat di sini? Sukma menunduk, memandangi boneka yang ada di tangannya. Aku takut.
Kalau aku pergi, aku tidak akan bertemu ibu lagi. Andra mendekat, mencoba berbicara dengan lembut. Ibumu sudah menunggumu, Sukma. Dia ingin kamu bahagia dan bebas dari semua ini. Kamu tidak perlu takut. Sukma menatap Andra dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak tahu caranya pergi. Andra mengeluarkan kalung yang diberikan oleh Bu Lasmi dan menunjukkannya kepada Sukma. Ini milikmu, kan? Kalung ini bisa menjadi jembatan antara kamu dan ibumu. Percayalah, kalau kamu memakainya, kamu akan bisa bertemu dengannya lagi. Sukma ragu sejenak, tetapi akhirnya mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil kalung itu. Ketika ia memakainya, bayangannya perlahan menjadi semakin transparan. "Terima kasih, kakak. Kakak," bisiknya sebelum menghilang sepenuhnya. Andra dan Reno berdiri di depan makam, merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lilin yang mereka nyalakan berkedip pelan sebelum akhirnya padam. "Aku rasa ini benar-benar akhir dari semuanya," ujar Reno dengan suara pelan. Andra mengangguk. Ya, Sukma akhirnya bebas. Mereka berdua meninggalkan hutan dengan perasaan lega, mengetahui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk memberikan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Pagi itu, mentari di desa Banyu Biru terasa lebih hangat daripada biasanya. Kabut tipis yang biasanya menggantung di hutan bambu kini perlahan memudar, seolah memberikan tanda bahwa kegelapan yang menyelimuti desa itu selama bertahun-tahun akhirnya sirna. Andra terbangun dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali tiba di desa ini. Ritual terakhir bersama Sukma di makamnya semalam tidak hanya membawa kedamaian bagi Sukma, tetapi juga menghilangkan rasa cemas yang selama ini menghantui dirinya. Di ruang makan penginapan, Bu Lasmi sudah menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan teh hangat menyambut Andra yang turun dari kamarnya. Reno sudah duduk di meja, mengunyah dengan lahap sambil membaca buku catatan kecil. "Pagi, Andra!" Reno menyapa dengan ceria. "Kamu kelihatan segar. Tidur nyenyak?" Andra tersenyum kecil. Akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Bu Lasmi mendekat sambil membawa piring tambahan. "Saya dengar dari Pak Karta, kamu berhasil membantu Sukma semalam. Terima kasih, Andra. Desa ini akhirnya bisa kembali damai." Setelah sarapan, Andra memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia ingin melihat sendiri perubahan yang terjadi setelah semua kekacauan selesai. Di jalanan, ia melihat warga yang mulai tersenyum lagi. Beberapa orang bahkan menyapa Andra dengan ramah, sesuatu yang jarang ia temui sebelumnya. Reno bergabung dengannya, membawa kamera kecil di tangan. "Kamu mau ngapain hari ini?" Andra menatap hutan bambu dari kejauhan. "Aku ingin ke sana lagi untuk terakhir kalinya. Hanya ingin memastikan semuanya benar-benar baik-baik saja." Reno mengangguk. "Kalau begitu, aku ikut. Tapi kali ini, ayo kita nikmati suasana tanpa rasa takut." Ketika mereka tiba di hutan bambu, suasana terasa berbeda. Pohon-pohon bambu yang sebelumnya terasa suram, kini terlihat lebih hidup. Udara di sekitarnya pun terasa lebih segar, tanpa ada hawa dingin yang menyeramkan seperti sebelumnya. Andra dan Reno berjalan perlahan, menikmati ketenangan yang jarang mereka rasakan di tempat ini. Mereka berhenti di depan makam Sukma, yang kini dihiasi dengan bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitarnya. "Lihat ini," ujar Reno sambil menunjuk bunga yang bermekaran di sekitar makam. Rasanya seperti tanda kalau Sukma benar-benar sudah damai. Andra tersenyum, merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Ia meletakkan bunga mawar putih di atas makam sebagai penghormatan terakhir. Ketika mereka kembali ke penginapan, Pak Karta sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya yang biasanya serius kini tampak lebih tenang. "Andra, aku punya sesuatu untukmu,"
ujar Pak Karta sambil menyerahkan sebuah buku tua yang sudah usang. "Apa ini, Pak?" tanya Andra sambil membuka halaman pertama. Ini adalah catatan tentang sejarah desa Banyubiru, termasuk kisah Nyi Ratih dan Sukma. Aku pikir kamu berhak mengetahuinya karena sudah banyak membantu kami. Andra mengangguk sambil menerima buku itu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak. Turauh, Pak. Saya akan menjaganya dengan baik." Malam itu, Andra duduk di kamarnya, membaca buku yang diberikan oleh Pak Karta. Buku itu dipenuhi dengan catatan tangan dan beberapa gambar yang menggambarkan kehidupan desa di masa lalu. Salah satu halaman yang menarik perhatian Andra adalah kisah tentang Nyi Ratih sebelum ia difitnah. Ia adalah seorang wanita yang dicintai banyak orang, terutama karena kebaikan hatinya dan keahliannya dalam pengobatan tradisional. Namun, kecemburuan dari beberapa orang di desa menjadi awal dari penderitaannya. Andra juga menemukan sebuah puisi pendek yang ditulis oleh Nyi Ratih sebelum kematiannya. Puisi itu berbunyi, "Ketika malam memeluk dunia, biarkan cahaya purnama menjadi saksi bahwa cinta seorang ibu tidak pernah padam, meski dunia mencoba memadamkannya." Andra merasa dadanya sesak membaca kata-kata itu. Ia bisa merasakan betapa besar cinta Nyi Ratih kepada Sukma, meskipun dunia memperlakukan mereka dengan kejam. Hari-hari berlalu, dan Andra merasa sudah saatnya untuk meninggalkan desa Banyubiru. Ia sudah menyelesaikan misinya, dan sekarang ia ingin kembali ke kehidupannya di kota. Di hari keberangkatannya, hampir seluruh warga desa datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Bu Lasmi bahkan memeluknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Andra, terima kasih banyak atas semua yang kamu lakukan untuk desa ini," ujar Bu Lasmi. "Kalau kamu ada waktu, jangan lupa mampir lagi ke sini." "Ya." Andra tersenyum. "Tentu, Bu. Desa ini akan selalu punya tempat spesial di hati saya." Pak Karta memberikan salam hormat. "Jangan lupakan pelajaran yang kamu dapat di sini, Andra. Dunia ini penuh misteri, tapi juga penuh keajaiban." Reno, yang memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa itu, memberikan pelukan hangat. "Hati-hati di jalan, bro. Dan jangan lupa kirim kabar." Andra mengangguk. "Pasti, jaga dirimu di sini." Saat mobil yang membawanya meninggalkan desa, Andra menatap hutan bambu untuk terakhir kalinya. Ia merasa lega, tetapi juga merasa bahwa ia telah meninggalkan sebagian dari dirinya di sana. Setibanya di kota, Andra mulai menulis cerita tentang pengalamannya di desa Banyubiru. Ia berharap kisah ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain tentang pentingnya memahami dan menghormati hal-hal yang tidak terlihat. Di akhir tulisannya, ia menuliskan sebuah kalimat yang ia pelajari dari pengalaman ini. "Kadang untuk menemukan kedamaian, kita harus berani menghadapi kegelapan."